bersama orang kebal itu. Lihat ini sudah mulai Pak. Tak bikin depannya dulu. Selamat sore, assalamualaikum, salam persaudaraan. Jumpa lagi dengan saya Sukamto di channel YouTube Bunga Teratik. Pada sore hari ini kita bincang-bincang ngopi bersama sedulur-sedulur, para rekan-rekan, sahabat-sahabatku semua. Ada Pak Haji Ali, ada Mas Malik, ada Kiai Muslih Malas Urban, ada juga Pak Haji Ripai yang punya channel YouTube AA Ripai. Yang belum subscribe tolong subscribe. Ya. Nah, pada sore hari ini kita bincang-bincang ngopi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, monggo kita simak obrolan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Salam persaudaraan. Ayat tentang apa ini ilmu kebal ya? Boleh nggak punya ilmu kebal? Aduh, ya manusia itu kan nanti akan diberikan namanya pilihan sama Allah. Kamu boleh memilih yang mana saja. Cuman pilihan ini ada yang benar, ada yang tidak. Karena apa? Untuk mencari jati diri itu Allah membebaskan kita. Cuman Allah memberikan dasar-dasarnya. Artinya mengerti yang namanya hukum, ada hukum wajib, hukum sunnah, ada mubah, ada dan sebagainya. Perkara kebal dan sebagainya, sekarang kita tanya. Karena saya nggak bisa jawab aslinya, karena dalil nasnya saya nggak ngerti. Tapi prakteknya saya mengerti, pernah saya mencobanya. Mungkin nggak benar, nggak semua. Yang pertama, kalau kita ngadepin orang kebal, yang pertama adalah kembalikan dulu dia ke manusia. Contohnya begini nih contohnya. Tatkala kita orang gampang dibakar, tatkala orang nggak bisa ditusuk, nah, kita mengerti tentang kodonya, sunatullahnya adalah tatkala kulit, nah ini ditusuk ya berdarah. Artinya manusia itu kalau ditusuk ya berdarah, dipukul ya sakit. Tatkala dia nggak sakit berarti ada apa? Hukumnya apa? Jelas, kita nggak usah jawab halal haramnya, nggak usah jelas. Berarti ada yang melindungi, entah itu Allah, entah yang bilang bodong, entah jin. Nah, salah satu prakteknya yang saya pernah jalani, saya kembalikan ke Pak Jali pernah pamer ke saya hina dulu sehina-hinanya, begitu dia ngetes ngeru dan sebagainya, ini praktek saya dulu. Apakah sampean manusia? Sampean harus jawab, sampean jawab manusia. Sampean manusia atau bukan? Saya manusia. Kalau dia dengan manusia berarti kembali ke sunatullah. Ilmunya itu hilang. Otomatis ya? Ya minimal walaupun otomatis harus seperti sabdo. Hanan ingsun lungguh ingkang prayoga. Turutlah kita ingsun sami dumadi. Guyon. Tapi begitu kembalikan dulu. Iya, kalau sampai manusia itu serta sunatullah nggak ada yang kalau sampai kebal sangat menyatakan ilmu dan itu siapa ya begitu. Makanya tidak ada satu kalimat yang lebih dahsyat dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi dengan menyebut nama Allah. Tidak ada yang berbahaya di langit. Pegang itu. Jadi kita nggak pernah takut miskin, nggak pernah adanya surga dan neraka kalau kita kalimat Bismillah. Illa yadur. Kata itu diijazai. Apalagi tapi ini beda dengan toreko ya. Kalau toreko itu mentauhidkan, nggak ada begini. Ini laku dikir, laku perjalanan batin. Beda dengan toreko. Kalau toreko murni mentauhidkan Allah, mengenal Allah dulu baru laku. Beda dengan perjalanan batin. Karena perjalanan hikmah pun atau batin pun nanti ujung-ujungnya diiming-imingin dulu sampai kepada Allah. Ibaratnya adalah bahwa ma'rifat itu nanti tingkatan hakikat ma'rifat adalah satu misteri yang harus digali. Nah, misteri inilah yang harus kita pegang, karena tanpa misteri manusia itu gak akan ada penasaran. Agama eksis sampai sekarang pun ada misteri. Surganya bener ora yo. Nah aku ibadah rapi orang ketemu bidadari sing tak keloni rasane iso 3 bulan sik krasa enake kan ngono. Semangat ibadahe. Ya gitu, penuh misteri. Manusia harus penuh misteri.
ilmu ya nggak usah dibuka semua, makanya mesti ke rumah itu kalau buka bayar kopi 20.000. Iya kayak gitu minimal. Tapi ini udah dibuka, manusiakan dulu sampai ya. Nanti triknya ada khusus salah bukem tak bukem si cabang bayi ada detiknya. Selasa di mana kelemahannya, Rebo di mana, nggak usah pakai otot. Iya. Ada begitunya. Jadi nanti, tapi ingat, tapi yang perlu kita ingat adalah manusia itu adalah manifestasi dari Tuhan. Adalah makhluk terbaik atau yang katakan kalau ini fotokopinya ada kodrat birotat ilmu ayat. Hakikatnya kalau kita ada niat mencelakakan orang lain, menghina orang lain, akhirnya kita menghina Allah Ta'ala. Dasarnya di situ. Cuman yang perlu kita pelajari, Allah itu punya sifat namanya wujud. La maujuda ilallah. Makanya itulah zikir. Harus kenal zikir. Ingat apapun ingat Allah. Itu kajiannya nanti belakangan. Kira-kira tentang kebal begitu ya. Saya kebal sendiri nggak tahu. Tapi setelah Tapi kita dikembalikan, bisa kebal nggak? setelah dikembalikan ke manusia tadi mas, nggak bisa masuk selain kebal, bisa nggak, misalnya untuk ikat cinta gitu. Sejenis untuk memikat lawan jenis itu bisa nih, karena getaran tadi itu. Pada dasarnya makhluk seluruh alam itu adalah sholat isya 4 rakaat dan lain sebagainya, itu mas sholat alam ya, penyatuan dengan alam, letan lor bitul kulon dengan alam. Nah, alam semua seisinya ini ya berpuasa, sholat dan berzikir. Nah, zikirnya itu disebut bergetar bahasa kitanya. Getar itu ingat Allah. Makanya semua makhluk ada di dunia ini punya ruh. Ruhnya namanya ruh jismani ya. Ruh nabati, ruh jismani, ruh nabati. Semuanya berzikir kepada Allah. Nah, boleh dikatakan kalau orang itu namanya kita bergetar. Nah, sesuatu yang bergetar dan getaran ini sama, maka akan menemukan satu getaran yang bisa membahagiakan. Getaran yang sama itu kadang-kadang keinginan seseorang dengan keinginan orang lain itu beda. Ketemu ini nggak cocok, dan begitu kita ngobrol begini cocok, klik, ada getaran yang sama. Nah, perkaranya kalau tentang mahabbah atau cinta kepada lawan jenis, ya manusia itu satu, ada rububiyahnya, ada setonia. Setonia itu kesepian tadi. Di dalamnya ada kesepian. Enaknya ngopi, begitu enak ngopi kira-kira mas siapa? Terkasih. Nah, terkasih inilah, katakan cinta. Cinta itu harus kita yakinkan bahwa itu kalimat yang diciptakan oleh pencipta kata cinta. Jadi disakralkan. I love you. Itu mantra yang paling hebat. Aku cinta kamu, Dek. Gak boleh jawab sekarang. Saya cukup dari senyum atau getaran hatimu, nanti saya kamu jawab aja. Itu diucapkan 3-4 kali. Tadinya lemah, kencang. Begitu apalagi getarannya disokor dengan Dek makan bakso. Jadi itu. Jadi untuk mengenal cinta memang harus ada cinta kepada sifat afalnya, sifatnya. Dia suka beli baju yang indah, beliin baju. Saya beli baju tentang cinta tak beli. Ya kan, afal perbuatannya. Oh, dia kalau pakai sepatu biasanya di salon, Dek nggak usah ke salon, saya pijitin kakinya tak pakai sepatu. Muliakan dulu dia, angkat dulu dia, kan begitu cinta itu. Dek, kesukaanmu makan apa, Dek? Kalau makan itu disebut nanti setelah mahabbah dasir, tingkatin namanya mawaddah. Ngerti dulu dia sukanya apa gitu. Setelah pas baru tembak biar warohmah gitu. Kasih sayang di sekitarnya. Kita main ke rumahnya Mbak Martabak. Tapi jangan lupa ucapin cinta, Dek. Demi cintaku padamu, martabak ini adalah ungkapan terbaik untukmu. Nah gitu. Buat orang tua jangan makan kita berdua, Pak. Nah, Pak, buat calon mertua saya itu pasti kepelet gak kemana-mana. Mas Malik itu belajarnya begitu tuh. Aduh. Gimana Mas Malik? Menurut teman-teman kira-kira begitu ya? Ya kalau pingin bener ilmu peletnya ya ke rumah kayak gitu dong. Tok channelnya cuma buka Mas Kantong ya,
ketua rayon PCI, izin saya dari dia karena saya dulu di bawah dia, artinya dia kakak kelas saya di ilmu rohani, saya mesti izin, boleh nggak saya medar begini, begitu kan boleh, entah jangankan nggak saya curain sedikit, saya guyur malah itu. Karena orang yang hebat adalah guru yang hebat adalah atau murid yang mampu mengalahkan gurunya. Kalau cuma sama itu belum hebat. Murid yang mampu mengalahkan gurunya. Kalau gurunya melet dengan enggak, kita cuma dari jauh sir wala tanasir, kamu naksir saya dari jauh, dari 20 meter, kamu udah lepas baju tuh, udah lepas sempak itu pengen diperkosa, ya kan? Itu baru hebat. Itu harus begitu. Kembali ke kebal. Hakikatnya berarti kebal itu nggak ada. Kebal secara hakikat adalah kebal itu adanya di kuping. Kalau sampean diomong kamu goblok, kamu ini, itulah. Kalau kita nggak marah, itulah ilmu kebal. Orang yang sakti adalah orang yang nggak punya musuh. Orang yang kaya hakikatnya orang yang nggak punya utang. Orang yang kebal hakikatnya cuek bebek. Cuek bebek. Kuping sumeli aja udah. Ngomong bodoh amat gitu aja. Udah itu. Itu kan hebat, kebal di sana, bukan kebal badan. Ngapain mau kebal badan kita? Allah sudah menciptakan namanya besi, zat besi yang diolah atau wajah. Udah pakai itu aja, pakai baju besen begitu. Sebenarnya adanya kebal dan tidak kebal itu pelajaran untuk kita berbuat baik pada Allah. Di mana pelajarannya? Sodako. Sodako itu akan memudahkan segala urusan, perbanyak isi, jauhkan marah bahaya. Marah bahaya inilah kita ngapain kalau ilmu kebal. Sodako paling mudah itu senyum, ketemu siapapun senyum. Nah, di ilmu senyum inilah adanya di ilmu Toreko kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau pengen tahu ya ke rumah, letaknya di mana gitu kan. Kalau enggak ya nanya Mas Kamto, cuman karena beliau ada satu adab ya, ada satu kode yang tidak boleh diungkap ya. Enggak, pelit lah. Kalau saya orang jalanan monggo ke rumah. Yang penting syukur-syukur bawa istri ke rumah, bawa kopi, duit 20.000. Itu benar gitu. 20.000 nggak lebih kan? Enggak lebih 20.000. Siap. Iya. Apa kira-kira yang ya nanti kita ini buat Basul Masail, bukan artinya saya benar itu bukan. Nanti saya juga lihat kitabnya, lihat Qurannya benar apa tidak kan gitu. Karena dalil itu saya bingung. Setelah saya ngobrol, saya minum air begini, kalau ditanya dalilnya saya nggak tahu, ya kan? Cuman sifat hewaniah saya butuh makan, ya kan? Sabu iya. Kalau cinta itu perawan yang yang telepon. Ya, nggak ada pertanyaan ya, ngobrol lagi ngobrol begini, ketemu sahabat-sahabat lama ya, nanti ngobrol. Tapi untuk membuka jalan atau sampai kepada Allah, silakan. Di Islam diajarkan ada 4 syarat, itu syariatnya bagusin, baru belajar masuk ke torekohnya. Insya Allah nemu hakikat dan nanti sampai kepada marifatnya. Kalau kita ada niat, maka Allah, kalau kita mau berlari kepada Allah, maka Allah akan kayak kilat yang beri kitanya. Pasti kita disuguhkan guru yang terbaik nanti. Karena mursyid itu nanti beda. Mursyid itu yang akan membimbing kita dunia akhirat sampai kepada Allah. Dan bapak kita adalah Abu Jazar, abunya Ruh itu Nur Muhammad yang mana gitu. Jadi kita punya nama tersendiri di sana. Abunya Sukma, bapaknya Sukma yang kayak apa nanti ketemu kan. Nah itu ditanyakan ke mursyid. Kalau sudah ketemu mursyid atau udah dengar begini, insya Allah itu cepat pasti dibimbing di sana. Jadi kalau kita sudah ingin kopi, meskipun kita nggak punya duit, nanti ketemu aja kopi gitu. Ada yang diayain, kalau enggak ya pokoknya satu punya niat, yang kedua berbaik sangka. Kita itu tidak miskin. Kalau kita ngomong sampai yang miskin, kita sama aja dengan nyumpahin Allah. Kata siapa itu miskin? Kalau diuangkan mata kita mungkin 2 miliar nggak dijual ya kan? Iya.
kita harus mengucap kaya, saya itu kaya. Tapi kita nggak boleh sombong karena ada yang maha kaya gitu kan. Nah, kaya ini, kita mau kaya apa ini kayaknya? Orang yang kaya adalah orang yang mampu memberi kepada dirinya, memberi kepada yang lain, tidak dengan harta tok, tapi dengan kebahagiaan, kesenangan, ya kan? Dengan ilmu yang membawa dia ke sana, syukur-syukur pakai materi. Maka kalau dibahas tentang ini semua, makanya adalah apa ya? Sodakoh, kita sodakoh nanti ada beberapa tahapan, pada beberapa golongan, ada kepada orang alim atau guru ngaji, kepada orang tua, kepada ibnu sabil, fakir miskin, yatim piatu, kepada anak yatim. Yatim ini yang harus kita ingat. Yatim itu orang yang tidak punya bapak atau ibu, yatim piatu menurut orang umum. Tapi pada dasarnya orang yang tidak menguasai ilmu berarti yatim ilmu, orang yang tidak punya duit yatim duit gitu kan. Tapi sejati-jatinya yatim adalah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Berarti apa? Hidup sendiri-sendiri. Allah sendiri. Artinya apa? Kejarlah ilmu Allah meskipun kamu banyak harta yang kamu keluari. Maka Allah akan ganti ilmu dengan hal yang kita begitu. Jadi ngobrol begini ada Pak Haji biar pamer gitu. Jadi nanti Pak Haji ngeluarin ilmunya kan begitu. Oke, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat Facebook, dan sahabat-sahabat teman-teman pesilat dari PSAT, teman ngaji, dan semuanya, salam persaudaraan. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ki Ageng Musli Alas Roban, Pak Haji Ripai, Pak Haji Ali, dan Kang Mas Malik. Mudah-mudahan bincang-bincang ini membawa manfaat buat kita bersama. Dan agar tidak ketinggalan channel Bunga Terate untuk bincang-bincang selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.